Selamat pagi, perkenalkan nama saya Adelbertus Sumuseri, NIM 2101150057, mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Semester 2, Kelas A. Pada video ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang belajar gerak dalam mata kuliah pembelajaran motorik. Baik. Belajar gerak merupakan sebagian dari belajar secara umum. Sebagai bagian dari belajar gerak mempunyai tujuan tertentu. Tujuannya adalah untuk menguasai berbagai keterampilan gerak dan mengembangkannya agar keterampilan gerak yang dikuasai bisa dilakukan untuk menyelesaikan tugas gerak untuk mencapai sasaran tertentu. Misalnya, di dalam belajar gerak keolahragaan, pelajar berusaha menguasai keterampilan gerak yang sesuai dengan cabang olahraganya, dan kemudian memanfaatkannya agar keterampilan gerak tersebut bisa diterapkan dalam bermain, berlomba, atau bertanding olahraga. Di dalam berusaha menguasai keterampilan gerak diperlukan suatu proses belajar, yaitu proses belajar gerak. Proses belajar gerak pada hakikatnya berbeda dengan proses belajar yang isian. Proses belajar gerak berbeda dengan proses belajar kognitif dan proses belajar afektif. Perbedaan yang ada bersumber dari aspek-aspek yang dominan keterlibatannya di dalam proses belajar. Yang dominan keterlibatannya dalam proses belajar gerak adalah aspek fisik dan psikomotor. Yang dominan keterlibatannya di dalam belajar kognitif adalah aspek pikir. Sedangkan yang dominan keterlibatannya dalam belajar efektif adalah aspek emosi dan perasaan. Dengan kata dominan di sini dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa di situ ada keterlibatan yang lebih intensif dari salah satu aspek. Fungsi dalam diri pelajar, sementara aspek fungsi yang lain juga terlibat, namun dengan intensitas yang lebih rendah. Dengan kata lain, bahwa dalam ketiga macam belajar yang disebutkan di atas, semua aspek fungsi yang ada pada diri pelajar terlibat di dalam proses belajar, namun intensitasnya berbeda-beda. Di dalam belajar gerak, aspek fisik dan psikomotor terlihat lebih besar dibanding aspek pikiran serta aspek emosi dan perasaan. Mengenai proses belajar gerak ini akan dibahas dalam kaitannya dengan apa yang terjadi pada diri pelajar, apa yang diperbuat oleh pelajar, serta tingkat penguasaan yang dicapai pada setiap tahapan atau fase belajar. Mengenai hal ini ada beberapa ahli yang telah berusaha mengemukakan teorinya. Antara lain ialah Paul Fitts bersama Michady Posner. Kemudian juga Adam. Teori yang dikemukakan oleh Fitts dan Posner maupun yang dikemukakan oleh Adam bisa menjelaskan fenomena belajar gerak. Dengan pembahasan mereka yang agak berbeda, justru bisa digunakan semuanya dan saling melengkapi. Fitts dan Posner di dalam menjelaskan tahapan atau fase belajar gerak lebih menekankan pada tingkat penguasaan pelajar
sedangkan Adam lebih menekankan pada bentuk perilaku pelajar. Walaupun demikian, dasar berpikirnya sama. Teori yang mereka kemukakan adalah sebagai berikut. Fish dan Posner mengemukakan bahwa proses belajar gerak keterampilan terjadi dalam 3 fase belajar, yaitu fase kognitif, fase asosiatif, dan fase otonom. Yang pertama, fase kognitif merupakan fase awal dalam belajar gerak keterampilan. Awal ini disebut fase kognitif karena perkembangan yang menonjol terjadi pada diri pelajar adalah pelajar menjadi tahu tentang gerakan yang dipelajari, sedangkan penguasaan geraknya sendiri masih belum baik karena masih dalam taraf mencoba gerakan. Pada fase kognitif, proses belajar diawali dengan aktif berpikir tentang gerakan yang dipelajari. Pelajar berusaha mengetahui dan memahami akan informasi yang diberikan kepadanya. Informasi bisa bersifat visual. Informasi verbal adalah informasi yang berbentuk ulasan dengan menggunakan kata-kata. Di sini indera pendengar kita berfungsi. Informasi visual adalah informasi yang dapat dilihat. Informasi ini bisa berbentuk contoh gerakan atau gambar gerakan. Kedua, fase asosiatif. Fase asosiatif disebut juga fase menengah. Fase ini ditandai dengan tingkat penguasaan gerakan di mana pelajar sudah mampu melakukan gerakan-gerakan dalam bentuk rangkaian yang tidak tersendat-sendat pelaksanaannya. Dengan tetap mempraktikkan berulang-ulang, pelaksanaan gerakan akan terjadi semakin efisien, lancar, sesuai dengan keinginannya, dan kesalahan gerakan semakin berkurang. Untuk meningkatkan penguasaan dan kebenaran gerakan, pelajar perlu tahu kesalahan yang masih diperbuatnya. Ia bisa tahu kesalahan yang diperbuatnya melalui pemberitahuan orang lain yang mengamatinya, merasakan gerakan yang dilakukan, atau melihat gambar rekaman pelaksanaan gerakan. Yang ketiga, fase otonom. Fase otonom bisa dikatakan sebagai fase akhir dalam belajar gerak. Fase ditandai dengan tingkat penguasaan gerakan di mana pelajar mampu melakukan gerakan keterampilan secara otomatis. Fase ini dikatakan fase otonom karena pelajar mampu melakukan gerakan keterampilan tanpa terpengaruh. Walaupun pada saat melakukan gerakan itu, pelajar harus memperhatikan hal-hal lain selain gerakan yang dilakukan. Hal ini bisa terjadi karena gerakannya sendiri sudah bisa dilakukan secara otomatis. Contoh dari pencapaian fase otonom, misalnya pada anak yang belajar naik sepeda. Setelah mencapai fase otonom, ia mampu mengendarai sepeda dan tidak jatuh, walaupun dilakukan sambil menengok ke kanan atau ke kiri, memperhatikan pemandangan di sekelilingnya. Berikutnya, fase gerak menurut Adam. Yang pertama, fase gerak verbal. Fase gerak verbal adalah fase belajar gerak di mana gerakan yang dipelajari masih berada pada pikiran pelajar. Pelajar membayangkan dalam pikirannya mengenai gerakan keterampilan yang dipelajari. Misalnya di dalam mempelajari gerakan mengguling ke depan, senam lantai, pelajar membayangkan sikap awal berdiri tegak dengan kedua kaki rapat. Gerakannya diawali dengan membungkukkan badan, kemudian kedua tangan menumpu pada matras dengan jarak selebar bahu, dan seterusnya dengan menggunakan rangkaian kata-kata. Itulah sebenarnya proses berpikir tentang gerakan bisa dilakukan.
Gerakan yang dipikirkan kemudian diwujudkan dalam gerakan tubuh secara nyata. Pelajar berusaha melakukan gerakan sesuai dengan yang dipikirkannya. Kedua, fase gerak asosiatif. Fase gerak ini merupakan kelanjutan dari fase gerak verbal. Pada fase gerak ini, karena penguasaan geraknya sudah baik, maka pada saat melakukan gerakan seolah-olah tidak memikirkan lagi gerakan yang sedang berpikir bisa dipisahkan. Aktivitas berpikir mengenai gerakan hanya sampai pada kesadaran pemberian komando gerak. Untuk selanjutnya, geraknya bisa dilakukan secara otomatis tanpa harus memikirkan gerakannya itu sendiri. Dengan kata lain, bisa dinyatakan bahwa perilaku gerak tubuh atau tidak dipengaruhi oleh aktivitas berpikir pada saat melakukan gerakan. Kesimpulannya, pengetahuan tentang fase-fase belajar gerak sangat berguna di dalam pengajaran pendidikan jasmani dan olahraga, khususnya dalam hal melandasi pemikiran tentang perencanaan program pengajaran, pemilihan strategi mengajar, dan pemilihan kondisi belajar yang harus disiapkan sesuai dengan fase-fase belajar yang perlu dilalui oleh pelajar. Guru perlu memikirkan kondisi belajar apa yang perlu disiapkan dan diciptakan serta bagaimana strateginya untuk menerangkan kondisi belajar yang diciptakan. Sekian dan terima kasih. Jika ada tulisan atau kata-kata yang kurang baik, mohon dimaklumi. Sekian dan